Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Patu Arya Pujangga dari kelas B NPM 19 2 19 1048. Sekarang saya akan sedikit menjelaskan tentang strategi belajar mengajar gerak. Strategi belajar mengajar gerak adalah daya upaya atau siasat yang dilakukan oleh guru atau pelatih agar tujuan belajar gerak bisa dicapai. Ada banyak daya upaya atau siasat yang bisa dilakukan oleh seorang guru atau pelatih. Yang penting antara lain adalah bisa berbentuk pengaturan urutan materi belajar, pengaturan waktu latihan, pengaturan lingkungan belajar, atau pemilihan metode latihan. Dalam strategi belajar mengajar gerak, ada banyak upaya yang bisa dilakukan oleh guru atau pelatih, antara lain pengaturan urutan materi belajar. Urutan materi belajar dalam belajar gerak sangat menentukan terhadap keberhasilan pelajar. Urutan materi belajar yang baik akan mempermudah dan mempercepat pelajar untuk menguasainya. Ada beberapa pertimbangan untuk menentukan urutan materi belajar agar bisa dikatakan baik, yaitu pertama, tingkat kesulitan gerak. Berdasarkan tingkat kesulitan ini, hendaknya materi belajar dipilih mulai dari yang mudah ke yang sulit. Dengan diawali dari yang mudah, pelajar akan merasakan keberhasilan. Dengan keberhasilan itu akan membangkitkan motivasinya untuk mau berusaha lebih lanjut. Sebaliknya, apabila pada awal belajar sudah dihadapkan pada gerakan yang sulit, maka kemungkinan besar akan gagal dan akibatnya bisa menghilangkan motivasi belajarnya. Yang kedua, tingkat kompleksitas gerakan. Kompleksitas gerakan berhubungan dengan kerumitan koordinasi gerakan. Gerakan yang sederhana hanya memerlukan koordinasi gerakan yang sederhana pula. Sedangkan gerakan yang kompleks memerlukan gerak yang rumit. Pada awal belajar gerak, pelajar baru memiliki tingkat koordinasi yang belum baik. Oleh karena itu, materi belajarnya juga yang sederhana terlebih dahulu. Yang ketiga, intensitas penggunaan daya fisik. Daya fisik bisa berkembang sejalan dengan proses belajar atau latihan keterampilan gerak. Apabila pada awal melakukan latihan daya fisik belum baik, maka pada pelaksanaannya gerakan yang diajarkan sebaiknya belum menuntut pada penggunaan daya fisik yang besar. Gerakan-gerakan yang memerlukan daya fisik lebih besar sebaiknya diajarkan di kemudian hari. Yang keempat, menimbulkan transfer positif. Transfer positif dalam belajar gerak adalah pemanfaatan hasil belajar gerak pada waktu lampau yang mempermudah upaya penguasaan materi belajar yang sedang dipelajari. Sebaliknya, apabila berakibat merugikan, bisa dikatakan terjadi transfer negatif. Transfer positif bisa terjadi apabila materi belajar yang mendahului serupa dengan materi yang dipelajari. Keserupaan materi belajar terletak pada keserupaan stimulus dan respon gerakan, atau setidaknya pada keserupaan respon gerakan. Upaya selanjutnya dalam strategi belajar mengajar yaitu pengaturan waktu latihan. Pemanfaatan waktu latihan dengan sebaik-baiknya akan meningkatkan efisiensi pencapaian tujuan latihan. Oleh karena itu, pemanfaatan waktu latihan perlu diatur dengan baik. Ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pengaturan waktu latihan. Antara lain, yang pertama, tingkat perkembangan atau usia pelajar. Usia pelajar mencerminkan tingkat perkembangan fisik dari gerak yang ada pada dirinya. Pada masa-masa usia perkembangan, yaitu sejak bayi sampai kurang lebih usia 18 atau 20 tahun. Makin bertambah usia tingkat perkembangannya, makin meningkat perkembangan pelajar. Kapasitas yang dimiliki untuk melakukan gerakan atau berarti semakin besar. Yang kedua, tingkat keterampilan pelajar. Tingkat keterampilan pelajar erat kaitannya dengan kecepatan menguasai gerakan. Makin terampil, memungkinkan lebih cepat mengatasi gerakan tertentu. Oleh karena itu, bagi pelajar yang terampil untuk setiap macam gerakan, keterampilan cukup disediakan waktu yang relatif lebih singkat dibanding bagi pelajar yang tidak terampil.
Bagi pelajar yang terampil, pelatih bisa mengajarkan gerakan yang lebih bervariasi dibanding bagi yang tidak terampil. Yang ketiga, tingkat kesulitan gerakan yang dipelajari. Tingkat kesulitan gerakan erat kaitannya dengan lamanya waktu yang diperlukan untuk menguasainya. Untuk mengajarkan gerakan yang tingkat kesulitannya tinggi, memerlukan penyediaan waktu yang lebih lama dibanding untuk mengajarkan gerakan yang tingkat kesulitannya rendah. Yang keempat, tingkat intensitas daya fisik yang digunakan. Untuk melakukan setiap macam gerakan tidak akan sama daya fisik atau banyaknya energi yang digunakan. Gerakan yang berat atau yang melibatkan seluruh tubuh dan dilakukan dengan kecepatan tinggi akan memerlukan daya fisik yang lebih besar dibanding dengan gerakan yang ringan atau yang hanya melibatkan sebagian tubuh dan dilakukan perlahan dan hanya sebentar. Untuk mengajarkan gerakan yang berat, pelatih perlu mengatur waktu untuk praktik yang diselingi waktu-waktu istirahat yang cukup. Selanjutnya, strategi untuk mengajar gerak yaitu pengaturan lingkungan belajar. Lingkungan belajar perlu diatur sebaik-baiknya agar proses belajar gerak berlangsung dengan baik. Lingkungan belajar perlu diciptakan dan diatur sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Contoh upaya yang terakhir yaitu metode mengajar. Metode atau cara-cara mengajarkan gerakan keterampilan bisa dilakukan dengan berbagai pendekatan. Antara lain, 1. Metode praktik keseluruhan dan metode praktik bagian. Metode praktik keseluruhan adalah cara pendekatan dalam mengajar di mana untuk menguasai suatu rangkaian gerakan, pelajar diajarkan semua unsur rangkaian gerakan secara keseluruhan sekaligus dipraktikkan secara keseluruhan pula oleh pelajarnya. Misalnya, dalam mengajarkan gerakan bermain tenis meja, pelajar langsung diajar bermain seperti halnya orang bermain sebenarnya. Metode praktik bagian adalah cara pendekatan dalam mengajar di mana untuk menguasai suatu rangkaian gerakan, pelajar diajarkan bagian demi bagian dari unsur-unsur rangkaian gerakan. Untuk dipraktikannya bagian demi bagian pula. Misalnya dalam mengajarkan gerakan bermain tenis meja, pelajar tidak langsung diajar bermain sebenarnya. Mula-mula pelajar mempraktikkan gerakan memukul, forehand atau backhand saja. Sesudah bisa melakukan unsur-unsur gerakan bermain tenis meja, maka barulah bermain yang sebenarnya. Yang kedua, metode drill atau pemecahan masalah. Metode drill, cara pendekatan dalam mengajarkan gerakan di mana pelajar diinstruksikan melakukan gerakan tertentu secara berulang-ulang berdasarkan petunjuk yang diberikan oleh guru atau pelatih. Sedangkan pemecahan masalah yaitu cara pendekatan dalam mengajarkan gerakan di mana guru hanya memberikan rambu-rambu mengenai tujuan atau gambaran gerak keterampilan yang harus dikuasai oleh pelajar. Kemudian, pelajar diberi kebebasan dengan caranya masing-masing untuk mencapai tujuan tersebut. Metode ini bisa dikatakan merupakan cara pendekatan yang berorientasi pada pelajar. Dan metode yang terakhir yaitu pendekatan ketetapan dan metode pendekatan kecepatan. Metode pendekatan ketepatan adalah cara pendekatan dalam mengajarkan gerakan keterampilan di mana pada awal mempraktikkan gerakan kepada pelajar diinstruksikan untuk mengutamakan ketepatan gerakan. Gerakan tidak perlu cepat, tetapi harus diusahakan ketepatannya. Misalnya, dalam mempraktikkan gerakan memukul bola pada permainan tenis meja, pelajar harus melakukannya asal masuk dan tidak perlu keras. Sedangkan metode pendekatan kecepatan yaitu cara pendekatan dalam mengajarkan gerakan keterampilan di mana pada awal mempraktikkan gerakan kepada pelajar diinstruksikan untuk mengutamakan kecepatan gerakan. Selain harus tepat, gerakan juga diupayakan harus cepat dalam melakukannya. Misalnya dalam mempraktikkan gerakan memukul bola pada permainan tenis meja, pelajar harus memukul cepat atau keras. Masalah masuk atau tidaknya bola merupakan masalah belakang. Jadi kesimpulannya, strategi dapat diasumsikan sama artinya dengan sebuah siasat, cara, atau taktik.
Setelah guru menetapkan pendekatan pembelajaran, maka selanjutnya guru harus menyusun sebuah strategi dalam pembelajaran. Dengan demikian, maka strategi pembelajaran bukan merupakan proses yang pasti yang siap dipakai dalam segala situasi dan tujuan pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah merupakan hasil pilihan yang disesuaikan dengan situasi dan tujuan pembelajaran tertentu. Situasi dan tujuan pembelajaran itu dapat berbeda-beda. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.